syariat yang dibawa oleh Nabi, terhadap semua informasi yang dibawa Nabi, kenapa saya tidak yakin dengan Isra Mi'raj? Nah, itu luar biasa Abu Bakar itu. Nah, Abu Bakar ini siapa? Orang biasa sebelumnya atau orang kaya? Nah, ini ada yang bernama Jurji Zaidan, ya, itu sejarawan Kristen Mesir. Itu menyebut begini, ada satu kutipan dari beliau, ketika Abu Bakar masuk Islam, beliau memiliki 40.000 dirham. 40.000 dirham itu jumlah yang sangat besar waktu itu. Satu dirham itu kan seperempat dinar ya, Mas, kalau tidak salah, seperempat dinar. Jadi kalikan saja tuh, 40.000 dinar, 40.000 dirham. Eh, apa namanya, jumlah yang sangat besar saat waktu itu, dan akan tapi ya habiskan semua termasuk uang yang diperolehnya dari perdagangan demi memajukan agama Islam. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Aisyah, putri beliau yang menjadi istri Nabi, bahwa Abu Bakar menginfakkan 4.000 dirham kepada Nabi. Dan ketika meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan satu dinar pun dan tidak pula satu dirham pun. Jadi pengusaha itu bukan barang baru dalam Islam. Apa namanya, orang kaya itu bukan barang baru dalam sistem Islam. Ya, terbukti apa namanya, Khalifah Abu Bakar pun ternyata orang kaya. Bagaimana dengan Umar? Umar itu juga pebisnis. Ya, satu catatan menyebut bahwa Umar diketahui memiliki 70.000 properti yang kalau dinilai hari ini itu nilainya triliunan rupiah. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, dibaiat menjadi khalifah, maka semuanya digunakan untuk kepentingan dakwah dan umat. Ya, bahkan saat dibaiat menjadi khalifah, hidupnya tetap sangat sederhana, juhud, bahkan sering ditemukan beliau sedang tidur, alasnya tikar dan batu bata di bawah pohon kurma. Jadi, masya Allah itu. Jadi apa namanya, kaya tidak dilarang tentu, tapi bukan kaya seperti oligarki itu, ya. Dan kalau ada yang miskin itu diselesaikan, bukan dibiarkan, apalagi ditumbuhkan. Jadi saya melihat itu memang ada tiga persoalan ya di dalam sistem kapitalisme yang menjadi biang keladi munculnya situasi seperti sekarang. Yang pertama itu, kesalahan mendasar pertama itu adalah strategi dan kebijakan ekonomi negara itu berbasis pada prinsip kebebasan kepemilikan dalam mekanisme pasar bebas. Jadi yang membuat muncul fenomena orang kaya model begini itu memang karena mekanisme pasar bebas dalam kapitalisme itu memberlakukan tiga prinsip kebebasan kepemilikan. Yang pertama bebas dalam kepemilikan, yang kedua bebas dalam pemanfaatan kepemilikan, dan yang ketiga bebas dalam pengembangan kepemilikan. Karena itu setiap orang berhak memiliki dan sekaligus memanfaatkan segala sesuatu sumber daya sesuka hatinya. Dia lupa bahwa ada yang namanya kepemilikan individu, ada yang namanya kepemilikan umum, ada yang namanya kepemilikan negara. Nah, individu tidak bisa masuk ke dalam apa namanya, sumber daya yang terkategori pemilikan umum maupun yang negara. Pemilikan umum itu apa contohnya? Ladang minyak, ya, tambang-tambang besar, pelabuhan, jalan, ya, barang-barang yang jadi hajat hidup orang banyak dan lain-lain. Dan ini kalau dalam kapitalisme dibolehkan masuk. Makanya wajar kalau ada orang yang sangat kaya ternyata sumbernya adalah dari tambang-tambang besar, sumbernya dari ladang-ladang minyak dan sebagainya. Ya, ini poin kesalahan pertama. Kemudian poin kesalahan kedua itu adalah penerapan konsep pembangunan dengan tolak ukur berbasis GNP. GNP itu Gross National Product, ya, atau Produk Nasional Bruto. Jadi konsep besarnya itu kalau disebut pembangunan, maka dari segi konsep dan pelaksanaannya itu dinilai dan didasarkan kepada tingkat pendapatan per kapita pengeluaran bruto suatu negara. Nah, maksudnya apa? Jadi yang diukur itu, ya, kalau pakai pendekatan ini lebih dilihat pada tingkat pertumbuhannya, tingkat produktivitas masyarakat atau produktivitas masyarakat setiap tahun yang sifatnya adalah nilai rata-rata. Nah, jadi nilai rata-rata yang menurut mereka ini akan mencerminkan, kekayaan ini akan mencerminkan pemerataan atau kemakmuran rakyat. Padahal ini banyak terjadi, sebagian kecil orang di dalam suatu negara itu memiliki kekayaan melimpah, sedangkan sebagian besar yang lainnya justru hidup dalam kemiskinan. Seperti yang tadi saya ungkap di depan, ya.
Jadi kalau penggunaan PNB atau GNP, Gross National Product itu, atau Produk Nasional Bruto, itu kalau dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, keliru. Kenapa? Karena dia telah menjadikan kemiskinan di suatu negara itu bersembunyi di balik angka-angka peningkatan tadi. Dan ketimpangan tetap tidak pernah bisa dihindari. Itu kesalahan kedua. Dan kesalahan yang ketiga, terakhir, itu pembatasan peran negara hanya pada aspek regulasi dan mediasi. Jadi negara itu dalam kapitalisme ditumpulkan sifatnya, dihilangkan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat, menjadi sekedar fungsi pengatur atau regulasi dan mediasi. Karena itu, oligarki ini bisa mengelola negara dengan cara sebagaimana tadi riset-riset yang disampaikan di depan itu negara akhirnya bertumpu menjadi pengatur dan mediasi yang aturan-aturannya itu nanti berpihak kepada kepentingan bisnis oligarki. Nah, ini jadi persoalannya di sini, Mas Bintang dan teman-teman sekalian. Nah, ini yang paling akhir nih. Tadi terakhir paling akhir. Terus bagaimana mekanisme syariat Islam membendungnya sekaligus mensejahterakan seluruh rakyatnya? Nah, kalau Islam sederhana nih. Sejak diturunkan 14 abad yang lalu, di dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa misi Islam itu adalah cuma satu, yaitu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi misi penerapan Islam, misi turunnya Islam ke dalam bumi ini, itu cuma satu, rahmatan lil alamin. Dalam kitab, menurut tafsir Imam Ali As-Subuni dalam kitab Sofatul Tafasir, itu menjelaskan bahwa pilihan katanya rahmatan lil alamin. Rahmatan itu manfaatul kabir, manfaat yang sebesar-besarnya. Dan Al-Quran menyebut dengan lil alamin, bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin. Lil alamin itu berarti bagi seluruh manusia dan alam sekitarnya. Jadi ketika penerapan Islam itu dilakukan sempurna, maka yang akan terjadi adalah manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi bagaimana kita melihat penjabarannya? Nah, kalau visinya itu rahmatan lil alamin, maka ternyata negara itu, kalau dalam sudut pandang ekonomi Islam itu punya yang namanya politik ekonomi. Politik ekonomi negara itu adalah mengurusi urusan rakyat dalam memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan. Pangan itu makan, sandang itu pakaian, papan itu rumah atau rumah. Kemudian juga kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Nah, itu kemudian dijabarkan kepada kepada semua warga negara. Nanti khilafah akan melarang semua jenis sistem yang bertentangan, termasuk di dalamnya adalah riba. Kemudian kalau diringkas itu nanti negara akan membuat 12 lapis politik ekonomi Islam yang akan sekaligus membendung kapitalisme. Di lapis pertama itu nanti kepemilikan akan dibagi 3. Ada kepemilikan individu yang tadi saya bilang, ada kepemilikan umum, ada negara. Lapis kedua, sebab kepemilikan individu diatur. Lapis ketiga, penggunaan kepemilikan individu juga diatur. Lapis keempat, pengembangan kepemilikan individu diatur. Jadi sebabnya diatur, kemudian penggunaannya diatur, dan pengembangannya diatur. Infakul malnya diatur, dan tanmiyatul malnya diatur. Kemudian lapis kelima, negara berhak memungut zakat dari kepemilikan individu. Jadi zakat diambil dari muzaki. Muzaki itu individu. Negara wajib menyalurkan zakat kepada 8 asnaf yang berhak. Kalau tadi usaha berdagang bisnis itu pendekatan yang sifatnya ekonomi, maka ini yang disebut dengan mekanisme non ekonomi. Jadi bagi mereka yang miskin tidak dibiarkan, mereka yang tidak mampu tidak dibiarkan, mereka akan masuk ke dalam pendekatan non ekonomi, mekanisme non ekonomi dari negara. Kemudian lapis ketujuh belum selesai sampai di situ, kepemilikan umum dikelola oleh negara dan masuk dalam kas Baitul Mal. Lapis ke-8, kepemilikan negara dikelola negara dan masuk dalam kas Baitul Mal.
Dan alokasi utama Baitul Mal adalah dalam rangka pemenuhan 3 kebutuhan pokok individu yang tadi disebut, sandang, pangan, papan, dan 3 kebutuhan pokok masyarakat yang tadi disebut, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Lapis yang ke-10, alokasi berikutnya itu untuk belanja rutin, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan industri berat, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa lihat bahwa alokasi sebenarnya untuk masyarakat itu bukan infrastruktur lebih dulu, tetapi pemenuhan 3 kebutuhan pokok individu dan 3 kebutuhan pokok masyarakat. Barulah setelah itu belanja rutin dan pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Lapis 11, negara wajib menggunakan mata uang emas dan perak, dan lapis ke-12, negara wajib melaksanakan sanksi hukum bagi setiap pelanggaran yang dilakukan kalau masih nekat. Begitu Mas Bintang, bagian akhir, dan tanda keberhasilan syariat Islam yang kafah ini mengelola dunia itu sudah sangat banyak dari para ulama, dari para ilmuwan, termasuk ilmuwan barat yang hanif, yang jujur, itu menjelaskan seperti itu. Ya. Jadi bunga mawar bunga melati dalam jambangan. Ya, ini pesan buat kita semua untuk memaksimalkan perjuangan dalam rangka tegaknya peradaban yang luar biasa di kemudian hari. Begitu yang bisa disampaikan sementara. Kita kembali ke studio. Ya. Silakan, saya kembalikan ke Mas Bintang. Jazakumullah khairan ahsanal jaza. Kami sampaikan kepada guru kami, Ustaz kami, yang di Karebet Wijayakusuma yang telah menjelaskan betapa mengerikannya oligarki, dan juga beliau langsung memberikan solusi yang tuntas gitu ya, seperti apa seharusnya negara ini diatur seperti itu. Karena ya itu teman-teman semuanya, apabila sebuah negara diberikan atau diatur oleh sistem yang bukan langsung datang dari pencipta atau apa ya, yang mempunyai kuasa, atau dari manusia itu sendiri, ya begini jadinya teman-teman semua. Jadi peraturannya hanya terkadang itu hanya memuaskan satu pihak dan malah menyusahkan dan menyengsarakan pihak lainnya. Seperti itu. Jadi yang kaya ya semakin kaya, yang tidak kaya atau miskin akan semakin terpuruk, dan jurang itu akan semakin besar teman-teman semuanya. Dan ya kita harus kembali kepada sistem yang benar, kita harus kembali mengatur negara ini dengan sistem yang sudah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, turunkan dan Rasulullah sudah contohkan serta ajarkan kepada kita. Pilihannya yaitu kita hanya tetap diam dan menerima nasib seperti ini saja, atau kita bergerak, entah itu hanya dengan chatting kita dengan jempol, kita menyuarakan aspirasi kita, kembalikan pengelolaan negara ini kepada Islam, atau ya kita hanya diam menerima apa yang negara ini berikan kepada kita, dan kita akan selamanya sengsara seperti itu. Baik, teman-temanku, sahabat-sahabatku, apakah ada pertanyaan kepada Ustadz kita, guru kita, Ustadz Karebet? Apabila ada pertanyaan, apabila ada yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di kolom chat, atau teman-teman bisa langsung bertanya kepada beliau. Monggo, saya persilahkan. Apabila ada yang Ini ada pertanyaan pertama nih dari Mas Heksa Hidayat. Nggak ada PPT-nya. Belum saya buat, mohon maaf. Nanti kalau sempat coba kita buatkan. Alhamdulillah. Begitu ya Mas, kita untuk hari ini tidak ada PPT. Mudah-mudahan sempat ya. Ini jadwal padat merayap. Kita paham Ustaz, kita sangat-sangat paham sekali. Antum jadwalnya sangat padat. Apalagi memadatkan 10 diri. malam terakhir, padatnya mempersiapkan diri di hadapan Sang Kuasa ini. Masya Allah. Baik,
kalau tidak ada mungkin saya dulu yang bertanya mungkin Ustadz. Nunggu. Jadi gini Ustadz, ini pertanyaan yang sama yang pernah saya tanyakan saat HS kemarin gitu ya Ustadz. Hmm. Kan di sistem oligarki ini kita tahu ya Ustadz, bahwa semua hal tadi dengan mata uang yang kita pakai saat ini adanya inflasi Ustadz. Yeah. Kan semakin hari dulu harga bawang hanya mungkin ratusan rupiah, sekarang harga bawang bisa puluhan ribu Ustadz. Nah, ini kan berarti ada perubahan gitu ya, Ustadz, perubahan harga. Nah, ini yang mengalami inflasi barangnya atau mata uangnya, Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa mata uang itu tidak pernah berubah, Ustadz? Maksudnya itu kalau kita beli sandang pangan itu hari ini dengan harga 10.000, 5 atau 10 tahun lagi dengan harganya tetap 10.000. Apakah itu bisa, Ustaz? Kalaupun tidak bisa, bagaimana caranya agar harga itu tidak berubah, Ustaz? Mungkin seperti itu. Ya, ini malam-malam pertanyaannya berat banget. Masya Allah. Nah, ya. Di dalam Islam itu kan ada kaidah usul fikih. Al aslu Nah, al aslu fil asya al ibahah malam jadi dulu tahrim. Hukum asal semua yang kita makan, yang kita pakai, yang kita beli, yang kita gunakan itu mubah kecuali ada nas yang mengharamkan. Jadi berpegang dari ini maka barang yang akan kita beli itu selama tidak ada dalil yang mengharamkannya mubah saja. Kalau mubah itu berarti bisa dia bentuknya seperti dulu, singkong ya singkong saja, atau singkong direbus, singkong berubah menjadi apa dan sebagainya. Selama proses itu ternyata tidak ada yang mengharapkan, itu bisa dijual belikan. Nah, ini barangnya. Ini contoh saja ya, sederhana. Kemudian yang kedua, al-aslu fil af'al at-taqlid bi hukmi syar'i. Hukum asal dari perbuatan itu menyangkut hukum syarak yang 5. Wajib, mubah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi ini yang disebut dengan hukum taklifi, Pak Mas Bintang dan teman-teman sekalian. Hukum taklifi itu adalah hukum yang mengatur perbuatan kita. Ya, kalau tidak wajib ya sunnah, kalau tidak sunnah ya mubah, kalau tidak mubah ya makruh, kalau tidak makruh ya haram. Hukum ini berarti mengatur perbuatan kita. Nah, perbuatan kita itu diantaranya ada berjual beli, ada membeli, ada mengambil, ada menguasai dan sebagainya. Itu pasti tidak akan pernah lepas dari hukum yang 5 itu. Nah, persoalannya kita membeli, kita menguasai dan sebagainya, ternyata masih diatur juga oleh satu hukum yang namanya hukum wada'i. Nah, ini Mas Bintang, kata kuncinya. Hukum wada'i itu adalah hukum yang mengatur hukum taklifi. Nah, ya, kalau kita pernah dengar akad, ya misalnya akad nikah nih, saya terima nikahnya Fulan binti, oh maaf, bapaknya akan bilang begini, walinya itu, saya nikahkan anak saya kepada Anda dengan mas kawin bla 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 dibayar tunai misalnya. Langsung kita jawab kan waktu itu, saya terima nikahnya Fulan binti Fulanah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin katakanlah 5 gram emas dibayar tunai. Nah itu kan ada kalimat tuh nanti sah nggak, sah gitu. Nah sah ya sah, kemudian kalau tidak sah kan berarti batil tuh, batal ya. Itu adalah bagian dari hukum wada'i. Jadi jual belinya terjadi, akad nikah terjadi, tapi tidak sah kalau tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Nanti akan ada 2 itu, tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya itu bisa menjadi bisa menjadi batil atau fasad. Batil itu batal, tapi kalau fasad itu rusak. Kalau batal berarti nggak bisa lagi sudah. Kalau kita paksakan pernikahan itu nanti berubah jadi perzinahan seumur hidup. Tapi kalau fasad ya hilangkan saja fasadnya. Nah, pemberlakuan hukum syara itu kemudian disebut di dalam kaidah usul yang ketiga, yaitu adalah
haitsu ma yakunu syar'u takunu maslahat. Di mana ada hukum syara diterapkan, maka di situ pasti ada maslahat. Tapi maslahat apa? Maslahat yang hakiki. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau syariat itu diterapkan, pasti akan memberikan maslahat yang hakiki. Kalau hari ini kapitalisme diterapkan, mungkin kita akan melihat maslahat, tetapi maslahat itu ternyata maslahat yang semu, Mas Bintang. Jadi hanya syariat yang dijamin maslahatnya hakiki. Hakiki itu artinya apa? Dia memberikan keberkahan ya, di dunia dan di akhirat. Nah, tadi saya singgung jual beli itu yang disampaikan Mas Bintang itu. Jual beli itu di zaman Rasul masih belum menjadi Rasul pun sudah ada jual beli macam-macam itu. Dan termasuk di dalamnya ada jual beli cash, yaitu bai'un halun, jual beli cash. Tapi juga ada jual beli dengan utang. Nah, disebut dengan al-bai' bidain wa bitaksid. Jual beli dengan ngutang dan nyicil, Mas Bintang. Kalau kita itu harga jualnya 50 cash, 50.000 misalnya, ya 50.000. Tapi kalau kita ambil itu dengan cara utang dan nyicil, katakanlah pembelinya mengatakan kalau mau ya 70.000, terus kita bilang iya, maka sampai kapanpun kita hutang kepada dia 70.000, tidak ada penambahan. Nah, ketika terjadi penambahan, itulah baru kita kenal dengan istilah riba. Jadi syariat saja, syariat ya mengatakan bahwa siapapun yang berhutang, ya dari situ kalau utangnya itu katakanlah 70.000, maka sampai tahun kapanpun dibayar sesuai dengan akad, maka tetap 70.000, Mas Bintang. Kalau 5 dinar ya 5 dinar. 5 dinar tahun 50, tahun 1950 dibayar tahun 2022, itu tetap 5 dinar juga hutangnya. Jadi kalau begitu kan kita tidak melihat ada inflasi. Nah, itu. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah itu. Kalau kita pernah mendengarkan sejumlah ustadz menyampaikan berita kepada kita bahwa harga domba di Arab Saudi ketika dari zaman Rasul masih hidup sampai dengan sekarang itu nyaris tidak ada perubahan yang signifikan, harganya masih sama. Itu ya dimaklumi sekali karena dihargai dengan misalnya dengan dinar atau dirham. Tapi sekarang kan jadi real ya. Saya tidak tahu persis berapa karena saya udah lama nggak. Terakhir saya ke sana 2012 atau 2013. Seperti itu. Jadi Islam itu memang tidak akan terjadi inflasi. Kenapa? Karena tadi mata uangnya ditopang oleh yang pertama hukum syara. Jadi hukum syara itu kan datang dari Allah. Allah lah yang kemudian menetapkan bahwa dinar dan dirham itu, sistem emas dan perak itu memang itu Allah yang meminta, Allah yang menetapkan. Kalau Allah yang menetapkan, maka Allah pasti maha mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Dan mata uang emas itu memang ditopang dengan secara intrinsik itu nominalnya ditopang dengan emas itu sendiri. Jadi kalau emas itu uang emas ya itu dipecah jadi 3 ya masih berlaku dia. Jadi misalnya 1 dinar emas ya 4,25 gram emas. Terus kita banting pecah sih enggak ya, tapi maksudnya dibagi 3 tuh Mas Bintang. Kita bawa tuh ke toko emas, itu masih dihargai. Nah hari ini kalau Mas Bintang punya uang 100.000 ya, 100.000 ya, orang bilang ini obat merah cap 2 bapak. Nah, kalau orang pusing hari ini kasih obat ini sembuh biasanya. Ya. Nah, cap 2 bapak itu yang merah itu dipotong jadi 2, terus bawalah itu ke toko. Wah itu bukannya dapat barang, tapi sampean akan ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Ya. Benar. Jadi artinya kertas itu tidak ada penunjang intrinsiknya, karena kalau dia dipotong dia hanya jadi kertas biasa yang tidak ada harganya. Selama kertasnya utuh maka dia tetap ada nilainya. Gitu. Jadi kenapa tadi saya mulai dari penjelasan syariat, karena ini untuk memahamkan kita bahwa yang kita lakukan hari ini itu yang diberikan oleh Allah kita pada hari ini itu memang betul-betul untuk menjaga kita untuk mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat.
Ada satu hadis qudsi yang panjang, saya lupa ininya, tapi ininya begini. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Allah, maka aku ridho. Dan kalau aku ridho, maka aku akan berikan keberkahan baginya. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, maksiat lawan taat, maka aku akan murka. Dan kemurkaanku, kata Allah itu, berlaku sampai 7 turunan. Waduh. Jadi ya itu di dalam hadis qudsi disebut begitu. Jadi kalau kita itu menolak taat kepada syariat, termasuk hari ini misalnya, kenapa muncul oligarki ya? Karena kita apa namanya lebih suka dengan kapitalisme, dengan segala macam turunannya dan sebagainya, membuat peraturan juga tidak sesuai dengan Islam dan sebagainya. Ya itu berarti menantang Allah. Kalau menantang Allah ya kita harus siap dengan tadi kemurkaan. Kemurkaan itu lawan dari keberkahan. Kalau berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi kalau kemurkaan itu di situ ada laknat, di situ ada azab, di situ ada musibah dan sebagainya. Begitu Mas Bintang. Jadi Masya Allah itu baru secuil yang bisa kita jelaskan ya. Secuil dari pelaksanaan ekonomi syariat yang luar biasa. Wow, Masya Allah. Ya, jadi bukan hanya mata uang yang disiapkan, tetapi juga bagaimana mekanisme pasar yang diterapkan secara Islami, bagaimana negara melindungi, bahkan mulai dari politik ekonominya, itu sudah luar biasa. Nah, iya, jadi Ramadan ini mudah-mudahan membuat kita makin makin membuncah keharapan kita untuk kembali kepada Islam. Sebab kalau enggak, ini kerusakan tambah parah. Ya, sekarang tadi kan sudah disebut ya, 1% menguasai 45 sekian % kekayaan nasional. Wow. 10% menguasai 70%. Nah, terus kita dapat apa gitu? Ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim gitu ya. Ya itu luar biasanya negara dan oligarkinya. Seperti yang tadi yang disampaikan, saya juga mendapatkan berita bahwa kan sebagian besar ladang sawit kita ini di Indonesia dikuasai